Definisi peluang. Di sini kita akan jelaskan barangkali secara singkat ya, apa itu peluang. Ya. Jadi kalau kita dengar kata peluang, ya, kita punya bayangan ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata tersebut. Nah, di sini akan dikenalkan ya, apa itu definisi aksiomatik dan definisi frekuensi relatif limit tak hingga. Jadi peluang ini sebenarnya kata sehari-hari ya, sering kita dengar ya. Namun mungkin kalau lebih cermat ya, sebenarnya apa sih peluang itu? Kalau berbicara sesuatu, oh dia berpeluang atau peluangnya besar, peluangnya kecil, ya. Itu sebenarnya apa maksudnya? Ya. Kalau kita perhatikan, peluang ini biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin muncul dan mungkin tidak muncul. Ya. Sesuatu tersebut dalam keseharian dikenal juga sebagai kejadian. Dan munculnya kejadian dinamakan terjadi. Ya, tentu kalau tidak muncul berarti tidak terjadi. Kejadian yang sering muncul, kita sering muncul ya sering terjadi berarti ya. Dalam suatu perulangan dikatakan sebagai kejadian yang berpeluang besar. Kejadian yang jarang muncul dikatakan sebagai kejadian yang berpeluang kecil. Jadi di sini ada perulangan ya. Jadi maksudnya perulangan itu dalam kita memperhatikan kejadian-kejadian itu tentu ada momen-momen ya, momen. Nah, momen itu dikatakan satu perulangan. Ya. Jadi ada beberapa momen kita berarti ada sekian ulangan. Nah, dalam momen itu ada yang terjadi atau tidak terjadi ya kejadian tersebut ya. Kita memperhatikan kejadian dalam suatu momen. Ya. Nanti kita perhatikan apakah dia itu sering muncul atau sering terjadi dalam momen-momen itu ya, dalam suatu perulangan atau jarang. Nah, maka kenal ada yang berpeluang besar kalau sering, berpeluang kecil kalau jarang. Ya. Kejadian yang akan selalu muncul dalam setiap perulangan dikatakan sebagai kejadian yang pasti. Kejadian yang tak pernah akan muncul dikatakan sebagai kejadian yang tidak mungkin. Nah, sekarang kita masuk ke definisi aksiomatik ya. Jadi aksioma ya dalam matematik ada dikenal aksioma. Nah, apa yang dimaksud dengan peluang itu? Aksioma-aksioma apa saja yang melingkupi definisi peluang ini? Di sini kita mulai dari S. Jadi di sini S adalah himpunan semua unsur kemungkinan dalam suatu pembicaraan. Nah, di sini ada yang namanya pembicaraan. Ya.
dalam beberapa hal atau dalam kaitan tertentu mungkin pembicaraan itu disebut sebagai eksperimen ya, atau percobaan ya, atau tindakan berkemungkinan ya. Peluang S ya, ditulis P kurung buka S kurung tutup ya. Itu dinyatakan bernilai 1 ya. Dan peluang kosong ya, itu himpunan kosong ya, itu diberi nilai 0. Nah, kemudian A, misalkan ya, ini adalah suatu kejadian. Jadi A adalah himpunan bagian dari S. Nah, maka peluang A ditulis P kurung buka A kurung tutup ya, seperti peluang tadi, peluang S atau peluang himpunan kosong ya, itu sekecil-kecilnya 0 dan sebesar-besarnya 1. Nah, sekarang misalnya tos sebuah dadu ya. Tos sebuah dadu itu pembicaraan ya, atau eksperimen disebutnya, dimana di situ ada lebih dari satu unsur kemungkinan terkait dengan tos sebuah dadu tadi ya. Maka S bisa digambarkan seperti ini ya. Ini adalah himpunan semua unsur kemungkinan ya. Ada 6 unsur, munculnya sisi 1, sisi 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Kemudian misalkan A ya. A ini adalah himpunan bagian dari S. Di situ anggotanya adalah atau unsurnya 2, 3, dan 4. Ya, jadi A itu himpunan bagian dari S. Nah, peluang S itu artinya peluang semua unsur kemungkinan dari tos dadu tadi ya. Itu adalah 1. Jadi peluang munculnya unsur kemungkinan S, munculnya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, kalau tos itu dilakukan, yaitu adalah 1. Kita katakan itu pasti muncul ya. Sedangkan peluang himpunan kosong itu artinya munculnya selain S ya. Selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nilainya 0. Jadi dalam pembicaraan tos sebuah dadu ya, munculnya selain S, selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, peluangnya 0 atau dikatakan tidak mungkin atau mustahil ya. Nah, sekarang berapa peluang A? Peluang munculnya 2, 3, atau 4 dalam pembicaraan tentang tos dadu ini. Nah, kita perhatikan bahwa A itu bukan himpunan kosong dan bukan juga S ya. Jadi kita bisa katakan peluang A itu adalah lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Tanpa informasi lain, kita tidak bisa menentukan berapa peluang A itu sebenarnya atau tepatnya ya, antara 0 dan 1. Nah, di sini tentu kita bisa katakan ya, bahwa untuk dadu seimbang, maka peluang
A itu adalah 0,5. Karena kalau dia setimbang, maka peluang masing unsur-unsur itu kan 1/6, karena di situ ada 6 kemungkinan. Kalau seimbang berarti sama peluangnya. Jadi masing-masing 1/6. Nah, dalam A itu ada 3 unsur, berarti 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, 3/6, 0,5 ya. Nah, kemudian kita lihat apa itu definisi frekuensi relatif limit tak hingga. Nah, definisi ini menyatakan bahwa peluang kejadian A, ya, PA, ya, adalah limit N menuju tak hingga dari NA per N. Ya. Nah, N itu adalah kita namakan banyaknya pengamatan ya, atau frekuensi ya. Jadi N yang bawah itu adalah frekuensi keseluruhan ulangan berarti ya. Dan NA itu adalah frekuensi A. Jadi frekuensi per keseluruhan ulangan itu adalah frekuensi relatif. Jadi itu adalah limit N menuju tak hingga dari frekuensi A dibagi N atau frekuensi relatif A ya. Nah, kemudian frekuensi relatif A pada N tertentu adalah nilai dugaan bagi peluang A. Nah, jadi kalau N tertentu ya, berarti terhingga ya. Itu tentu tidak mencapai tak hingga kan? Sehingga nilai frekuensi relatif dari N tertentu tersebut ya tidak mencapai nilai peluang yang sebenarnya. Itu adalah nilai dugaan bagi peluang tersebut. Dengan demikian, maka nilai dugaan tersebut ya, bersifat tidak pasti. Ya, bisa kita bayangkan ya, bagaimana frekuensi relatif ini akan berbeda-beda ya kalau kita ulang ya. Meskipun ulangannya sama, tentu frekuensi relatif yang diperoleh akan berbeda-beda dalam setiap ulangan ya. Oke, jadi tidak pasti. Tetapi semakin besar N, ya, artinya ulangan yang dilakukan semakin banyak ya, maka semakin dekat nilai dugaan bagi peluang A itu dengan nilai peluang A. Nah, di sini akan kita tunjukkan ya bagaimana pendugaan peluang tadi ya, yaitu dengan mengulang ya, mengulang percobaan barangkali sebetulnya. Jadi misalnya kita di sini kan di Excel itu ada random between ya. Nah, kita random between 1, 6 ya. Ini kan seolah-olah kita mengambil angka 1 sampai 6 dengan peluang sama ya. Jadi ini seperti tos dadu sisi 6 ya, yang seimbang ya. Jadi peluangnya semuanya sama, yaitu 1/6 ya. Misalnya kita enter ya 6 berarti ya. 6 berarti ini yang muncul adalah 6 ya. Nah, kemudian di sini kita buat kejadian A kan definisinya gitu kan. Jadi ini sama dengan if ya. If ini or ya, akan ada 3 ya. Or ini sama dengan 2, kemudian ini sama dengan 3, atau ini
sama dengan 4 ya. Itu kan dia, itu adalah kejadian satu ya, kejadian A ya. Kita hitung 1 ya. Kalau tidak 0, artinya kalau muncul A kita hitung, kalau enggak ya tidak terjadi berarti kan ya. Berarti itu menghitung kejadian A ya. Nah ini, oh ini berubah ya jadi 1 ya, berarti ini adalah kejadian A muncul. Kita coba nih copy ke bawah, kita ulang ini, misalnya berapa, 30 kali misalnya. Nah 30 kali ya, coba kita lihat. Nah 30 ya. Nah berarti di sini adalah berapa ini sumnya. Nah, sum dari ini semua itu berarti adalah banyaknya kejadian A ya, yang muncul. Itu frekuensi A ya. Nah sehingga frekuensi relatifnya itu adalah ini dibagi 30 kan, tadi kan 30. Nah 0,6 ya. Nah kita catat ini sebagai satu event ya. Kita coba di mana, di sini ya, paste special values. Nah itu adalah pertama. Nah ini berubah lagi kan. Nah kita catat lagi. Oke. Nah berubah lagi ya, karena dia kan tidak pasti ya. Nah, berubah lagi 0,3, ini 0,6 ya. Terus ya kita coba, kita biar kelihatan sebarannya, ini macam-macam ya. Nah ini kemudian terus ya. Nah oke. Nah, berubah-ubah ya. Udah. Jadi ini ada bermacam-macam. Nah sekarang kita coba ulangnya, tambah ya. Kalau tadi hanya 30, kita misalnya kita ulangnya sampai banyak nih. Berapa nih? 500 kali gitu. Atau ini aja segini ya. 543, nggak apa-apa ya. Jadi ini kita sum lagi. Sum semuanya. Ini adalah banyaknya kejadian dari 274 dari berapa ini? Jadi ini dibagi 543 ya, kan ada 543 itu. 543 kan. Nah ini ya 0,48, kita copy ini. Nah di sini aja simpan misalnya. Jadi kita pas values ya. Nah itu satu. Ini kalau ulangannya lebih banyak tadi kan, kita simpan lagi, berikutnya lagi. Nah terus ya, ini berubah-ubah terus ya. Terus ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga ya. Ya, jadi ini semua ya. Kemudian itu ulangan 543 ya, kita tulis aja ini N543 ya. Tadi yang atas itu adalah N30 kan, N30. Nah sekarang tambahin lagi ya, lebih banyak lagi, misalnya berapa nih, kita coba copy aja sampai, coba kita agak banyak kan gitu ya. Nah, segini aja lah. Nah oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah berapa nih, N 2000
2177, apa Pak ya. Nah, jadi ini sumnya, ini sum dari semua ini berapa? Nah, kita catat ini. Ini berarti ini kita frekuensi relatifnya ya, sama dengan ini dibagi 2177 ya. Nah, ini kita catat di sini. Copy ya, copy, simpan sini, paste spesialnya ini. Kemudian berikutnya lagi di sini ya. Nah, ini berikutnya lagi ini kita ulang terus ya. Coba ini dengan ulangan yang lebih banyak. Oke. Nah, udah berulang ya. Berapa itu? Itu macam-macam ya, beda-beda ya, tapi sekitar 0,5 semua ya. Nah, kemudian kita ini sekarang banyak aja semua ya, sampai ujung nih ya. Nah, agak ke atas sedikit lah untuk menyatet tadi ya. Nah, copy ya tadi. Oh, udah. Kok gini? Ulang lagi. Ini yang di copy ya, sorry. Ini. Nah, ini. Mana? Ya. Oke. Gak lama karena besar ini ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini sum lagi ya. Sum. Ini ada banyaknya kejadian A ya. Kemudian ini dibagi berapa itu? 1 0 ya, 48 berapa tuh? 574 ya, itu banyaknya ulangan kan, 1.048.574. Oke ya, sampai situ. Nah, itu adalah frekuensi relatifnya ya. Jadi di sini kita catat sebagai n berapa tuh? N 104.574. Oke ya. Artinya ini ulangannya banyak. Nah, kita catat lagi ini. Kita catat beberapa ya. Paste values, oke. Kita ulang lagi. Values. Nah, kita terus ya. Ini agak terus ya. Nah, kita terusin aja. Nah, satu lagi ya. Oke. Ini udah ada beberapa. Kita ini karena nggak perlu lagi, kita hapus aja ini ya. Karena ini terus berproses. Jadi agak lama ya. Delete aja. Nah, kita kemudian kita catat ini. Tadi kan ini. Nah, ini kita delete aja ini. Biar ke atas ya. Up ya. Nah, ini yang N30. Kemudian kita delete aja. Delete. Nah, terus ya. Kita pindahin lagi. Nah, kita delete ini.
minus belum. Nah, ini terakhir ya. Oke, nah, jadi ini ada beberapa ini ya. Jadi ini kita pindahkan ke atas ya, sini ya. Kemudian yang ini juga pindahkan, kemudian ini juga pindahkan. Ada berapa nih? Nah ini oke, nggak apa-apa ya, kita geser ya, insert. Nah jadi ini coba kita lihat minnya atau rata-ratanya adalah average ya. Jadi ini adalah average, itu nilai harapan atau rata-rata ya. Nah 0,5 ya. Nah ini sekitar 0,5 ya, ini kan rata-rata ini kan. Nah, tapi ini kan ada ragam ya, ini macam-macam kan. Nah, kita lihat apa ragamnya aja ya. Ragam itu varian ya, sama dengan var ya. var ini aja lah ya, var dari ini variannya 0,1 kan. Semakin kesini nah, semakin kecil ya ragamnya. Coba ini kan udah 10 pangkat minus 7 ya, sangat kecil. Coba kita ini kan pakai komanya. Nah gitu ya. Nah artinya ini minnya memang ini adalah apa sih, ini dugaannya ya, dugaan dari peluang ya, sekitar 0,5 tadi kan, karena ini adalah frekuensi relatif, itu penduga bagi peluang ya. Penduga ini dekat. Nah tapi lihat variasinya. Nah, semakin kesini kan ulangannya semakin besar ya dalam menduga ini. Ini ketika n-nya 30, ini ragamnya 0,01. Semakin besar ulangannya, ini kan semakin besar. Ini 30, ini 543, nah, ini 1 juta ya. Nah ini maka ragamnya semakin kecil. Artinya semakin besar ulangan, maka ragamnya semakin kecil. Kalau ragamnya makin kecil artinya lebih variasinya kecil ya untuk menduga min. Artinya dugaan kita semakin dekat ya, atau kepastiannya semakin besar ya, semakin besar ulangannya. Oke. Nah kemudian kita lihat ini dengan box plot ya, supaya lihat sebarannya secara ini ya. Jadi insert ya, box plot tuh gimana? Ini ya. Mana box plot? All chart box plot. Nah ini. Oke ya. Nah, nggak usah ya. Ini ya. Ini nggak usah ya. Oke ya. Ini kelihatan ya gambaran dari sebaran kita ya. Jadi ketika ini kan N30 ya, yang biru ini. Mana legendnya, kasih tambah legend, mana legend. Legend. Nah, legendnya ada. Jadi biru itu N30, artinya ulangnya 30, ini lebih variasi. Jadi hasil dugaannya lebih variasi, lebih banyak. Jadi ragamnya besar. Tapi semakin semakin besar ulangannya, ini semakin kecil ragamnya. Nah, ketika ulangannya 1 juta ya, udah kecil sekali ya. Ketika
tak hingga, tentu ini udah nggak beragam lagi ya. Itu barangkali ya. Jadi di sini kelihatan ya bahwa frekuensi relatif ini bervariasi ya. Tapi semakin besar bervariasi artinya tidak pasti ya. Nah, tapi semakin besar ulangannya, maka eh, frekuensi relatif itu semakin dekat dengan peluangnya ya. Pada limit hingga ya sama, karena dia eh, minnya kan tadi kalau diulang kan ada di sekitar 0,5 ya, ujung-ujungnya di 0,5 ya, artinya nilai peluangnya ya, dengan variasi yang semakin kecil, artinya ya dugaannya semakin dekat dengan nilai peluang ya. Frekuensi relatif itu dugaan semakin dekat dengan yang sebenarnya atau yang diduga ya, peluang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.